Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Waalaikumsalam. bersama kami di Overheard Live Podcast. Di pembahasan kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Aldi Mursalat. Beliau alhamdulillah masih berkenan dan bersedia bergabung bersama kita di sini. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama membuat pembahasan yang menarik lagi yang mudah-mudahan oleh pendengar podcast ini bisa mengambil manfaat dari apa yang kita perbincangkan kali ini. Dan seperti pembahasan sebelumnya, kita pernah membahas tentang tatoyur ya, atau terkait dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat. Kali ini kita akan lanjutkan dengan yang masih terkait dengan mitos juga, tapi mungkin sedikit lebih dalam. Jadi kita langsung sapa dulu saja Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Anas. Alhamdulillah masih bersedia bergabung bersama kita Ustadz. Jazakallah khairan. Kabarnya masih sehat Ustadz ya? Masih segar ya? Alhamdulillah sehat, walafiat. Jadi gini Ustadz, kita mau lanjutkan bahasan tentang tatoyur kemarin, cuman ini ke hal yang sedikit lebih dalam Ustadz. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu, waktu saya pernah tinggal di Kalimantan nih Ustadz nih, dulu tuh ada tradisi buat orang yang lagi ngebangun rumah gitu Ustaz, lagi ngebangun rumah dulu atau bikin bangunan atau mereka bikin suatu perayaan untuk merayakan sesuatu, mereka itu ada nyembelih hewan gitu Ustaz, nyembelih ayam atau nyembelih kambing gitu untuk ditanam di dalam rumah itu, atau ada juga yang masang pisang gitu. Misalkan dia bikin bangunan tingkat, dia masang pisang tuh standan gitu, dipasang di langit-langit rumahnya, katanya biar rumahnya nggak jatuh gitu, atau pada saat dibangun nggak rubuh. Nah, itu kita yang sebagai orang Islam ngerasa kenapa harus begitu ya? Kenapa harus ada segala tanam-tanam kepala kambing, kepala sapi gitu, atau kepala kerbau untuk buat bangunan, untuk mendirikan bangunan gitu Ustaz. Nah, itu secara Islam, pandangan Islam untuk hal-hal seperti itu apakah masih masuk tatoyur yang kemarin sebagai untuk percaya dengan mitos-mitos yang biasa atau seperti apa Ustaz? Oke, kita akan jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Kang Anas, berkaitan dengan yang tadi Kang Anas sampaikan ya, pengalaman Kang Anas ketika dulu pernah tinggal di Kalimantan. Kayaknya hal yang seperti ini nggak hanya di Kalimantan ya, kita pun di Pulau Jawa, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, teman-teman yang di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, bahkan di luar Indonesia pun ada ya yang seperti ini, kepercayaan-kepercayaan kalau orang mau bangun rumah harus nyembelih kambing lah, sapi lah, kerbau lah, bahkan kalau mau bangun jembatan juga terkadang harus tanam kepala kerbau dan lain sebagainya. Ya, kayak gitu hampir banyak ya tersebar di masyarakat kita hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih sudut pandang Islam menanggapi hal tersebut? Apakah itu masih dianggap seperti tatoyur yang kemarin kita bahas, mitos-mitos atau tahayul-tahayul yang ada di sekitar kita, atau masuk pembahasannya ke hal lain? Yang seperti ini, Kang Anas, disebutnya bukan tatoyur lagi, tapi yang kita khawatirkan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Nah, tadi misalkan nyembelih ketika mau bangun rumah, nyembelih sapi, kerbau, atau misalkan ada juga yang nyembelih ayam cemani ya. Tahu kan anak Kang Anas ayam cemani? Ya cuma nih yang hitam-hitam semua itu Ustaz ya. Sampai yang ke dalam-dalam tulangnya juga hitam katanya tuh. Pokoknya serba hitam semuanya ya. Iya 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 Dari iya. ujung kepala sampai ke ujung kaki itu. Mm-mm. Ada yang kayak gitu kalau mau bangun rumah atau apa harus dia nyembelih ayam dan sebagainya. Nah, tadi kita udah singgung di awal, ini khawatir masuk ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena
dia menyembelih hewan-hewan tersebut tujuannya untuk siapa? Untuk jin, untuk penunggunya, untuk biar dapat keselamatan, dan lain sebagainya. Biar Bukan nggak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. biar nggak diganggu-ganggu Ustadz katanya saat pembangunan rumah semuanya Katanya gitu. lancar gitu Ustadz. Kepercayaannya gitu. Biar nggak diganggu, biar lancar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang insya Allah semua kita udah hafal. Ya, dalam surat Al-Kautsar Allah mengatakan apa? Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembelihlah. Maksudnya sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya dalam prosesi penyembelihan ketika kita Idul Adha kan kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, kerbau, atau di Arab sana mereka juga nyembelih onta. Tujuannya kan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bagiin ke masyarakat, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Nah, tapi kalau dia nyembelih ayam kah, sapi kah, kerbau kah, untuk jembatan, untuk rumah, kan dia nunjukin hal tersebut sebenarnya hakikatnya kalau kita lihat fenomena yang ada bukan semata-mata untuk Allah, tapi katanya ini untuk persembahan yang buat nungguin tempat ini atau biar kita kasih keselamatan. Padahal keselamatan itu bukan dengan hal-hal yang demikian. Nah, kenapa hal ini disebut dengan kesyirikan? Ya, syirik itu kan artinya menjadikan sesuatu yang lain itu sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini dia Muslim, ya kan? Dia nyembah Allah, dia sholat, dia puasa, zakat, bahkan juga mungkin dia udah haji. Tapi dia mempersembahkan kepala kerbau tadi untuk yang nunggu di situ. Nah, inilah yang disebut dengan syirik. Jadi dia nyembah Allah juga, dan juga dia mempersembahkan sembelihan itu untuk selain Allah. Padahal ketika kita menyembelih harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita nyembelih kan diharuskan untuk membaca bismillah, ya kan? Berarti ditujukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan dia nyembelih, udah gitu ditujukan untuk penunggu tempat tersebut, untuk dapat keselamatan, berarti dia sudah berbuat kesyirikan. Dia tetap nyembah Allah, tapi dia mempersembahkan sembelihan itu untuk selain Allah. Walaupun nyembelihnya tetap dengan baca bismillah Ustadz ya, tapi tujuan dalam hatinya lain gitu ya. Benar Kang Anas. Jadi kalau misalkan tujuannya untuk tadi cari keselamatan, biar lancar, walaupun nyembelihnya baca bismillah, sama aja bohong. Kenapa? Karena dia tujukannya bukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kisah menarik Kang Anas yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai masalah sembelihan ini atau masalah berkurban ini. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan ada 2 orang yang ngelewatin suatu kaum. Satu kaum ini mereka punya berhala, ya, punya sesembahan yang mana kalau ada mau orang yang lewat kampung tersebut, nggak boleh lewat kampung itu sampai dia mempersembahkan sesuatu untuk si berhala itu. Si orang yang satu ini, dia pas lewat kampung itu, orang-orang kampung itu bilang, tar dulu. Istilahnya, lu kalau mau lewat sini, lu harus ngasih persembahan buat nih berhala. Kata dia, gue nggak punya apa-apa. Ya udah, kata dia, terserah, pokoknya apapun deh. Yang penting harus berkorban untuk si berhala ini. Makanya orang-orang kampung itu bilang, qarib walau bidhubab. Persembahkanlah apa aja walaupun cuma lalat. Akhirnya dia nyari lalat, ketemu dapat lalat. Akhirnya lalat itu dipersembahkan buat berhala itu. Orang kampung-kampung itu bilang, ya udah, lewat deh. Dia boleh lewat. Maka orang ini masuk neraka gara-gara lalat. Gara-gara dia persembahkan lalat. Kalau tadi kambing, sapi, ayam masih bisa dimakan, lalat. Ya, kita semua mungkin tahu ya, lalat nggak bisa dimanfaatkan apa ya. Dia persembahkan lalat tapi untuk berhala itu. Akhirnya orang ini bisa lewat tapi dia masuk neraka. Nah, itu bilang.
Tapi yang satu lagi, orang ini lewat sama orang kampung itu dibilang, pokoknya harus ngasih persembahan. Kata orang ini nggak punya apa-apa. Terus kata orang kampung itu, ya udah walaupun lalat nggak apa-apa. Kata dia nggak mau. Karena dia tahu segala sesuatu itu harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, walaupun cuma seekor lalat. Ya, nggak boleh ditujukan untuk kepada selain Allah karena diniatkannya untuk mengagungkan si berhala tadi, untuk ada persembahan tadi. Maka orang kampung nggak nerima karena dia nggak mau, karena dia nolak, akhirnya orang ini dibunuh. Tapi orang ini masuk surga. Kenapa? Karena lalat juga dia nggak mau mempersembahkan walaupun hanya seekor lalat untuk berhala tadi. Nah, makanya dari sini bisa kita ambil pelajaran, Kang Anas. Ya, jadi jangan sampai kita nyembelih untuk selain Allah. Bahkan Nabi SAW juga ya, bersabda dalam hadis yang lain, kata beliau, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Jadi, naudzubillah, jangan sampai kita dapat laknatnya Allah. Kenapa? Ngeri, Kang Anas. Karena kita bisa masuk surga itu bukan karena amalan kita. Amalan kita nggak sebanding, maupun kita sholatnya rajin, puasa, zakat, sedekah, haji. Untuk dapetin surga Allah nggak sebanding banget. Nah, kita bisa masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Mungkin Kang Anas pernah dengar ada kisah ya disebutkan dalam hadis seorang wanita yang mohon maaf dia pezina, dia pelacur, tapi dia bisa masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Iya, Pernah dengar ya Kang Anas ya? Pernah Ustaz. Ya. Nah, kan kalau kita pikir ya dia pelacur, subhanallah, melakukan kemaksiatan. Terus ngasih minumnya juga bukan buat orang, buat hewan. Hewannya juga yang kita tahu hewan itu najis, anjing. Ya. Tapi dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala merahmati perempuan tersebut. Dengan rahmat Allah, Allah ampuni dosanya. Dengan rahmat Allah, amalan yang kecil tadi Allah terima, Allah ridhoi, akhirnya dia bisa masuk surga. Nah, jadi kita bisa masuk surga ini, Kang Anas, dengan rahmat Allah. Sedangkan definisi laknat itu sendiri adalah seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Iya. Berarti kalau orang dapat laknat, dijauhkan dari rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat, berarti secara tidak langsung ataupun secara langsung dijauhkan juga dari surga. Makanya, nauzubillah, jangan sampai kita nyembelih kepada selain Allah, akhirnya kita dapat laknat, kemudian kita nggak dapat rahmat dan dijauhkan dari surga. Nauzubillah min dzalik. Gitu Kang Anas. Ustaz, ya berarti tadi terkait menyembelih untuk yang buat bukan selain tujuannya untuk Allah, berarti nggak boleh Ustaz ya. Hukumnya udah masuk hukum syirik itu Ustaz ya. Benar banget. Terus tapi kalau kayak gini Ustaz, kalau misalkan kita udah alhamdulillah nih dikasih rezeki sama Allah, kita dikasih akhirnya bisa beli rumah baru, atau kita sukses nih dapat rezeki buka ruko baru, buka tempat usaha baru. Nah, kita itu pengen bersyukur gitu. Alhamdulillah nih, bersyukur deh. Terus juga akhirnya karena saking senangnya gitu, kita pengen motong kambing juga deh, atau motong sapi deh, atau motong ayam deh gitu buat makan. Terus kita ngundang teman-teman nih buat makan-makan. Apakah ini termasuk seperti hal yang tadi juga Ustaz? Kan tujuannya kalau yang ini, yang tadi jelas benar-benar buat bangunannya karena takut kenapa-napa. Kalau yang ini kita nyembelih sesuatu tapi untuk buat ngundang teman-teman karena kita senang gitu Ustaz. Kalau yang seperti ini hukumnya seperti apa Ustaz? Baik. Tadi kan yang pertama kita udah jelasin hukumnya nggak boleh ya kalau kasus tadi, karena kita mempersembahkan itu untuk si penunggu tempat tersebut, untuk jinnya lah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kasusnya yang tadi Kang Anas tanyakan, gimana nih? Kang Anas misalkan dapat rezeki, bangun rumah, beres bangun rumah, motong kambing, pengen ngundang-ngundang teman-teman, ngundang saudara-saudara, istilahnya tasyakuran lah ya, kalau kita bilang. Gitu. Setelah beres bangun rumah, bukan sebelum bangun rumah, nyembelih kambing, darahnya ditanam di pondasi rumah, kemudian dibangun rumah. Kalau yang kayak gitu kan syirik. Nah, sekarang udah beres nih bangun rumahnya. Udah beres bangun rumah.
pengen Nggak nyembelih jadi kambing bukan ngomongnya. tujuannya buat si penunggu rumah dan biar rumahnya aman, nggak ada kebakaran dan sebagainya. Tapi karena tasyakuran, alhamdulillah rumah udah jadi, pengen ngundang tetangga-tetangga yang di situ, teman-teman, saudara-saudara. Nah, yang kayak gini boleh apa enggak? Oke. Yang seperti ini hukumnya boleh, Kang Anas. Karena kita tujuannya bukan mempersembahkan sesembelihan itu untuk jin tadi atau untuk si penunggu rumah tersebut. Tapi kita kan nyembelih dengan baca bismillah tadi ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Kita seperti sesembelihan biasa, Kang Anas misalkan miara ayam. Udah gitu istri Kang Anas bilang, "Duh, ini ayam udah kita potong aja ya." Ya dipotong aja bismillah, udah itu dimasak. Ini sama halnya dengan kasus tersebut. Jadi Kang Anas ada rezeki mau beli kambing, habis itu disembelih kambingnya, habis itu mau nyate, mau bikin gulai, habis itu ngundang tetangga-tetangga, saudara-saudara, dan teman-teman, maka hukumnya nggak jadi masalah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW terkadang kalau pulang dari safar, habis pergi dari mana, gitu, beliau menyembelih sembelihan, kemudian makan-makan dengan para sahabat. Nah, yang seperti ini hukumnya nggak jadi masalah. Kita rasa syukur kita sama Allah Subhanahu Wa Taala udah dimudahkan, udah dikasih rezeki, kita undang teman-teman, kita undang saudara-saudara. Ini hukumnya nggak jadi masalah karena kita menyembelih tadi bukan ditujukan untuk selain Allah, tapi sama seperti halnya kita nyembelih ayam tadi dengan baca bismillah, kemudian kita pengen ngundang makan teman-teman yang kayak gitu, nggak jadi masalah, bahkan bernilai pahala ya, bernilai ibadah, bernilai kita sedekah bagi-bagi sama orang lain makanan. Kayak gitu, Kang Anas. Oh gitu. Berarti memang beda ya. Antara tadi yang pertama mah syirik, yang kedua karena rasa syukur, berarti nggak masalah. Ya alhamdulillah itu tadi yang sudah kita bahas dengan Ustadz Aldi Mursalat. Alhamdulillah kita jadi tahu hukumnya bagaimana kalau kita menanam kepala hewan atau menyembelih untuk bukan selain kepada Allah, tapi tujuannya untuk menghindari sesuatu yang tidak logis seperti agar tidak diganggu atau tidak, atau karena kebiasaan saja harus ngikut-ngikut nanam-nanam hewan-hewan seperti itu. Terus juga kita dapat manfaat karena jadi tahu juga kalau misalkan menyembelihnya untuk tujuan tasyakuran tidak masalah, dan itu juga diperbolehkan dalam Islam karena tidak termasuk dalam dosa syirik yang tadi dibahas juga. Mungkin sekian dulu pembahasan dari kita. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas pembahasan hari ini Ustadz. Waalaikumsalam khair. Ya, itu tadi. Mungkin cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan. Buat teman-teman yang mendengarkan dan merasa masih kurang mendapat jawaban yang pas dari podcast ini, silahkan ditanyakan kepada kami langsung. Silahkan di DM ke Instagram kami di @overheardlife. Silahkan di follow juga. Dan bagi teman-teman yang merasakan dari manfaat atas apa yang kami bahas di podcast ini, silahkan juga di-share ke teman-teman lainnya agar manfaat yang dirasakan oleh teman-teman yang mendengarkan juga bisa dirasakan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.